Nah, bisa dilihat backgroundnya kok beda kayak yang kemarin karena sekarang saya bukan sedang ada di rumah gitu ya. Sedang tidak di rumah, sedang di rumah orang lain gitu karena ada tugas tertentu, asik tugas tertentu bahasanya. Nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya ya. Pokoknya ada satu hal sehingga yang mengharuskan saya untuk pindah seperti itu. Akhirnya kalau yang sudah lihat Insta story saya gitu ya, pasti saya bawa koper segala macam karena akan agak lama ya. Untungnya ya 1 minggu doang ya, 1 minggu saya akan berada di tempat yang ini ya, tempat ini begitu ya, dengan background yang seadanya begitu ya. Ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ketika teman-teman melihat background yang seperti ini begitu. Nah kemudian harapan saya setiap saya menyampaikan sesuatu hal itu dipraktekkan, khususnya di ilmu ini ya, ilmu Quran ini, harapannya teman-teman langsung dipraktekkan, bukan hanya sebatas teori gitu. Karena apa? Karena saya sering bilang bahwasannya tidak ada yang membedakan kita yang belajar Al-Quran gitu kan, belajar ngaji dengan orang yang tidak belajar mengaji gitu ya. Yang membedakannya apa? Yaitu yang membedakan adalah praktek seperti itu. Jadi teman-teman yang membedakan teman-teman dengan orang-orang yang tidak belajar itu adalah praktek. Makanya kalau misalkan sudah kita belajar nih pada malam ini, besoknya itu langsung dipraktekin gitu. Oh, saya sudah dapat materi ini, maka nanti besok ketika bertemu dengan huruf tersebut, teman-teman harus hati-hati, harus siap gitu kan. Oh, saya pernah diajarkan bacanya seperti ini, maka nanti saya bacanya harus seperti ini, begitu ya. Nah, di sini ya harapan saya sih teman-teman bisa baca Quran ya. Saya pernah menyampaikan bahwasannya Rasulullah pernah bilang, Iqra'il Quran fi syahrin ya, uh, bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Seperti jadi minimal teman-teman bisa membaca Al-Quran 1 juz per hari, seperti itu ya. Saya masih belajar ya, sama tenang aja. Yang masih belajar jangan diburu-buru pengen 1 juz. Yang terpenting adalah istiqomah. Walaupun teman-teman misalkan 1 halaman aja per hari, tapi istiqomah gitu ya, istiqomah sampai pada akhirnya misalkan sebulan udah kayak ini 1 halaman doang kayaknya ada yang kurang gitu, nanti ditambah sampai benar-benar bisa 1 hari 1 juz gitu. Yang penting adalah ada prosesnya gitu ya, dalam membaca Quran itu ada prosesnya. Kalau teman-teman bilang ya sedikit tapi sedikit tapi sedikit terus gitu kan, nah itu sesuatu hal yang salah gitu ya. Harusnya sedikit-sedikit itu sedikit-sedikit berubah adalah ya ada prosesnya gitu, bahwasannya ada perbedaan dari hari ke hari, itu ada perbedaan seperti itu ya. Harapannya teman-teman apa namanya, harapannya teman-teman langsung dipraktekkan ya, setelah misalkan dapat materi langsung dipraktekkan seperti itu. Alhamdulillah ternyata peminatnya, bukan peminat, yang join hampir 120 ya, 120, luar biasa sekali antusias teman-teman dari 600 orang lebih. Buset, 600 orang lebih, ada orang 120 orang terpilih ya oleh Allah untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada malam ini. Maka ketika teman-teman belajar Al-Quran, maka ada ribuan malaikat di atas kita gitu kan, yang siap mendoakan kita, mendoakan apa? Mendoakan agar dosa-dosa kita itu diampuni gitu ya. Maka ikhlaskan ya, ikhlaskan teman-teman belajar, ya udah ikhlas aja. Saya pengen belajar, mendengarkan seperti itu. Dan kajian pada malam hari ini tidak akan lama. Kenapa tidak akan lama? Ya karena cuma bahas 2 huruf ya, cuma bahas 2 huruf yang emang ini kalau kesalahan krusial ya. Beberapa privat yang saya itu ya itu kadang beda, masih sulit membedakan huruf qaf dan huruf kaf ya, mana huruf qaf dan mana huruf kaf seperti itu ya. Kadang tertukar, giliran qaf malah bacanya kaf, giliran baca kaf malah bacanya qaf seperti itu ya. Nah, siapa nih yang murid saya? Jangan senyum-senyum kamu ya. Nah, baik. Kalau salah nih. Nah, tadi bahwasannya nanti kita akan belajar tentang huruf qaf dan kaf seperti itu. Dan ini kenapa disandingkan? Karena makrosnya dekat ya. Tadi ada yang nanya, kok nggak dari nol sih, nggak dari alif, ba, ta, sa gitu kan? Kenapa? Ya, saya akan menyampaikannya per makhroj ya, per makhroj ya. Dari awal contoh alif ha, ain ha, naik ke atas ghain kha. Nanti kita belajar qaf dan kaf, nanti jim sin ya, terus bod gitu ya, lam nun ro. Pokoknya berurutan dari sini ya, dari tenggorokan bawah ke sini gitu kan, sampai ke bibir seperti itu ya. Siapa tuh yang punya? Bentar.
Nah nanti teman-teman gitu ya, yang kemarin yang belum nonton, silakan nonton dulu yang makhraj tenggorokan seperti itu ya. Begitu, karena nanti akan fatal gitu kalau misalkan tidak tidak dipelajari semuanya gitu ya. Jadi emang kita di sini belajar dari nol ya teman-teman, semuanya belajar dari nol gitu. Jadi berurutan dari sini sampai nanti ke makhraj bibir seperti itu ya, benar-benar berurutan begitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen buru-buru, mohon maaf saya tidak bisa ya. Kalau buru-buru nggak bisa, saya tipe orang yang berproses gitu kan, sedikit-sedikit tapi bisa gitu ya begitu. Kita share screen dulu. Wala, mantap. Nah, ini adalah makhraj huruf qaf ya. Nama hurufnya adalah qaf. Nama hurufnya adalah huruf qaf. Ya, ingat nama hurufnya tuh, tulisannya gini nih. Nah, tulisannya gini, nah, huruf qaf, qafun ya. Nama hurufnya qaf. Ingat, jadi kalau ditanya ini nama hurufnya apa, teman-teman jawabnya huruf qaf ya gitu ya. Bukan misalkan ditanya ini namanya huruf apa, ini namanya huruf ko, bukan ya. Tapi misalkan ditanya ini pun begitu ya. Nah begini ya, jadi ini kesalahan para guru ikro biasanya ya, guru ikro di daerah-daerah tidak memperkenalkan nama hurufnya apa gitu. Saya biasanya sering menjelajah gitu kan ke desa-desa kecil gitu kan, desa-desa terpencil. Biasanya mereka itu ketika ditanya ini huruf apa, dia yang menjawab huruf yang berfathah gitu. Misalkan contoh kof, ini huruf apa, mereka pasti menjawabnya ko gitu kan, sudah di fathah, padahal saya nanya nama hurufnya bukan dibacanya seperti itu ya. Nanti dibedakan mana ketika saya nanya ini huruf apa, ya berarti dijawab hurufnya. Ketika saya bertanya ini dibacanya seperti itu, baru nah dibacanya seperti apa. Begitu ya. Jadi sekali lagi ini namanya huruf qafun seperti itu. Oh. Nah, makhraj huruf qaf harus apa nih? Makhraj huruf qaf itu aqsal lisan ya. Aqsal lisan itu berarti pangkal lidah ya, pangkal lidah. Yang bisa ngerasain pangkal lidahnya siapa nih? Kok ya, ya, ingat pangkal lidah nih, pangkal lidah di sini berarti ya. Nah, di sini pangkal lidah. Begitu ya. Nih, ini pangkal lidah. Nah, ini dari sini ya, harus bisa merasakan. Dan ma'al hanak al-lahmi gitu kan. Ini ketemu dengan lidah, lidah. Apa namanya? Hanak itu pangkal ini, pangkal langit-langit ya, langit-langit belakang berarti gitu ya. Jadi bunyinya juga hampir mendekati huruf kho dan ro ya, hampir mendekati, bukan berarti nempel ya, bukan berarti nempel, ingat ya, bukan berarti nempel, sekali lagi bukan berarti nempel ya, maksudnya bukan nempel ke huruf rin dan kho ya, tapi ini lidah yang nempel ke langit-langit belakang seperti itu. Ingat aksolian malahanak al-lahmi gitu, berarti pangkal lidah itu nempel ke langit-langit belakang seperti itu. Jadi penyampaiannya adalah nih, koqiqubako gitu ya, koqiqubako begitu ya. Jadi dia kerasa nempelnya. Kalau teman-teman penyebutan ya, nanti prakteknya nanti misalkan teman-teman penyebutannya itu kerasa ada yang nempel di belakangnya gitu ya, koqiqubako gitu ya, lidahnya pasti bergerak nempelin ke langit-langit yang belakang, paling belakang gitu ya. Nih di sini posisinya, di sini ya, di sini posisinya koqiqubako begitu ya. Nah nanti apa namanya, harus kerasa ada yang nempel enggak nih ya. Kalau enggak nempel, kalau misalkan makrotnya enggak benar, ini bisa nyasar nanti ke huruf kaf ya, jadinya kaki kubak, nah gitu. Tapi ini harus benar-benar belakang ya. Saya dulu hampir pengen muntah gara-gara kayak langsung kayak pengen muntah gitu untuk belajar huruf qaf aja. Memang buat teman-teman yang memang baru sekali gitu kan belajar, ini akan memang akan sulit ya. Di semua huruf juga nanti akan
kesulitan karena memang tidak terbiasa seperti itu ya. Jadi tenang aja ya, nanti juga pasti bisa gitu. Nah, sekarang itu adalah yang pengen praktek, yang pengen praktek silakan raise hand. Ya. Bentar, saya pilih ya. Saya, Ingat, Kak. yang lain, ya, yang pengen raise hand, yang pengen raise hand. Jangan saya ya. Nggak akan saya tunjuk yang nggak raise hand. Yang lainnya mute dulu. Ya, coba Yuhana dulu. Kubako. Oke, bagus. Kubat. Olivia. Kubako. Nah, oke, di sini harus dihati-hati bahwasannya jangan sampai mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan dalam penyebutan huruf hijaiyah. Contohnya gini, mubalaghah gini. Qaqibaqo. Nah, itu berlebihan ya. Qaqibaqo. Nah, itu berlebihan. Jadi harus tenang aja ya, tenang. Yang penting makrusnya nempel. Qaqibaqo. Gitu ya. Kubako. Coba Deliani. Kelebihan bukan? Deliani Taberus. Kubak. Yang lainnya diam dulu. Ulang-ulang. Bismillah dulu. Kubak. Oke, ini masih nyasar ke huruf kaf ya, Deliani. Coba Olivia. Olivia ada? Nggak ada. Sinta Oktaria. Kubak. Oke. Ya ini. Qaqibaqo. Ingat huruf qaf ketika sukun dia itu pasti qalqalah ya, pasti mantul ya. Qaqibaqo. Dan pantulannya itu seperti huruf fathah ya. Contohnya qaqibaqo gitu. Kalau ada aliran nafas yang keluar, aliran udara yang keluar, maka dia nyasar ke huruf kaf. Gitu ya. Gitu. Coba Puput. Kubak. Oke, bagus. Ya. Coba Kadwi. Kubak. Nah, kok jadi ke Rin sih? Coba ulang ya, Kang. Ya, ulang. Ko. Masih ya? Qaqibaqo. Kubak. Kubak. Nah, dia pasti ketika sukun pasti memantul ya, memantulnya seperti huruf fathahnya. Contohnya qaqibaqo. Bak. Ke huruf O atau mudahnya ke huruf O ya, ke huruf O. Coba Ulang ya, sekali Kang. lagi Kadwi. Ya. Kubak. Ya, lumayan. Irma Malabeta. Kubak. Masih belum mantul ya. Coba Kebo nih, siapa nih Kebo? Mana namanya Kebo sih? Kubako. Oke, mantap nih, mantap. Kebo. Namanya Kebo tapi mantap ya. Aish. Coba Aish. Nggak ada jawaban. Oke, ganti. Kubak. Oke. Ajis. Kubako. Ya, begitu ya. Bagus, udah pada bagus ya. Nah, contoh prakteknya di surat ya banyak ya. Surat kalau contoh praktek surat banyak, biasanya di surat Al-Falaq ya, kul itu huruf qaf ya, kul. Nah, jadi jangan baca nanti kul lagi ya, tapi udah ku.
Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Ya cobain ya. Ada yang mau nyoba ayat 1? Coba. Ya, siapa nih angkat tangan yang pengen? Yang nggak pengen langsung lower hand ya. Yang pengen silakan angkat tangan. Yang pengen nyobain ayat 1. Ya, ayat 1 Al-Falaq. Pini, mau ayat 1 Pini? Enggak. Ya udah, Apa ya, Kak? Aku ya nggak tahu. bentar. Putria Fadilah. Putria Fadilah, nggak ada, oke lewat. Luna, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. lagi? Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, bagus. Ini siapa nih? Dewi. Ya, aku belum. Bang. Siapa yang belum? Ya, aku belum. Yang misalkan saya menyebutkan terus nggak jawab, saya langsung lewat ya. Apriana, Robot. Iya. ya sok. Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, bagus. Oke, kita hentikan dulu ya. Masa hentikan dulu sih? Kita cukupkan untuk materi huruf qaf ya. Ingat sekali lagi huruf qaf itu adalah pangkal lidah ya bertemu dengan langit belakang ya. Pangkal lidah bertemu dengan langit belakang gitu ya. Qaqibaqo. Ingat yang harus diperhatikan di sini adalah huruf qaf. Qaf itu ketika sukun nanti ketika sukun mau di tengah maupun di akhir ayat gitu kan itu tetap dibaca qalqalah ya. Jadi harus tetap dipantul dan pantulnya itu ke huruf fathahnya atau singkatnya mudahnya itu adalah ke huruf o-nya gitu ya, ke huruf o-nya seperti itu. Begitu ya. Nah, begitu ya. Nanti teman-teman silakan latihan sendiri-sendiri ya. Ingat, ini namanya huruf qafun ya. Nama hurufnya adalah qafun ya. Nama hurufnya qafun seperti itu ya. Makhrajul hurufnya adalah belakang lidah bertemu dengan langit-langit belakang seperti itu ya. Prakteknya qaqiqubaqo. Ingat yang harus diperhatikan qaf ketika sukun jangan sampai tidak memantul tapi harus memantul, mau di tengah mau di akhir harus memantul ya. Qaqiqubaqo. Dan ingat jangan sampai mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan ya. Jangan sampai benar-benar ke dalam gitu kan kayak qaqiqubaqo. Kan ada aja yang kayak gitu kan bacanya ya. Nah, jangan sampai berlebihan, awas. Takut ya. muntah. Ya, nanti takut muntah juga benar. Ya, silakan yang lainnya lower hand dulu. Ya, lower hand. Ya, nanti lower hand dulu, lower hand. Kita masuk ke huruf selanjutnya. Dan ini adalah huruf terakhir. Ya, kita cuma belajar 2 huruf aja, sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit juga nanti sampai bisa kerasa seperti itu ya. Nanti bisa di sesi tanya jawab atau misalkan kita buka misalkan sampai jam 9 waktu Indonesia Barat gitu kan, sisanya praktek aja gitu ya. Bisa aja nanti ya. Nah, selanjutnya adalah huruf kafun ya. Nama hurufnya adalah kafun. Ya, nama hurufnya kaf ya, singkatnya kaf gitu. Ini nama hurufnya kaf. Jadi sekali lagi kalau misalkan ditanya teman-teman ini nama hurufnya apa? Ini nama hurufnya kaf gitu ya. Nanti kalau sudah kemasukan huruf ikubak seperti itu ya. Nah, huruf kaf ini adalah salah satu huruf yang memang memiliki sifat hamas ya. Yang paling menonjol sifatnya adalah sifat hamas. Hamas itu adalah mengalirnya aliran udara. Ya, mengalirnya aliran udara gitu kan di mulut. Jadi ketika penyebutan hurufnya
Ya, teman-teman tutup mulut kalian gitu kan ya. Nah, ketika penyebutan hurufnya itu pasti ada aliran napas yang keluar. Contohnya kaki kubak. Nah, seperti itu. Nanti ada aliran udara yang keluar dari mulut gitu. Kalau misalkan makrojnya benar. Jadi tadi nih lihat kalau kof ini makrojnya ke sini ya, lihat ke layar. Kalau kof tadi makrojnya ke sini, ini maju sedikit ya, hampir mendekati ke tengah. Seperti itu ya, langit-langit. Nah, ini sama aksol lisan, jadi belakang lidah bertemu malah hanek al-lahmi wal azmi gitu kan. Jadi dia langit belakang maju ke depan sedikit gitu ya. Hampir mendekati tengah seperti itu ya. Begitu ya. Prakteknya kaki kubak seperti itu ya. Jadi pasti ada aliran udara yang keluar ketika makrosnya benar, pasti ada aliran udara yang keluar ya. Caranya kalau saya waktu itu latihan suka gini ya. Misalkan satu hari saya pernah kayak gini terus kaki kubak k gitu ki ada aliran udara yang keluar. Tapi sekali lagi ini sama kayak huruf qaf, jangan mubalaghah ya, jangan kaki kubak. Nah, nggak usah berlebihan ya. Kalau beneran makrosnya gitu kan dengan santai aja, teman-teman pasti keluar dengan sendirinya. Kaki kubak gitu ya, pasti keluar, ada aliran udara yang keluar seperti itu ya. Dan pasti terdengar kan, aliran udaranya juga terdengar walaupun di zoom nih. Kaki kubak, aliran udaranya kedengaran nggak? Ya. Ya, kedengaran kan ya, aliran udaranya pasti kedengaran gitu. Tapi ingat sekali lagi, jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Jadi kaki kubak. Nah, jangan Pas nggak usah berlebihan. nafas. Tapi ya, jadi apa namanya, tempelin makrosnya benar, itu aliran udara bakal keluar dengan sendirinya gitu ya, tanpa ditambah-tambah juga akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu ya. Lepas Begitu. nafas, Ya, Kak. sekali lagi. Eh ya, yang mau praktek silakan raise hand. Wow, banyak sekali, buset, kalian luar biasa sekali. Ya, sekarang Nabila Nurus. Kaki kubak. Nah, K-nya ini dia masih mantul. Yang lainnya kalau belum ditunjuk diam dulu. Ya, Nabila Nurus ini masih mantul ya. Jadi jangan sampai mantul ya. Kalau makrosnya nggak benar gitu kan, akhirnya nyasarnya huruf qaf. Jadinya kaki bukan kol-kolah gitu ya. Jadi ketika penyebutan hurufnya dia ada aliran udara tapi bukan memantul. Seperti itu. Yang lainnya diam dulu ya, di mute sebelum saya tunjuk. Kaki kubak. Ada aliran udara yang keluar ketika sukun. Kaki kubak. Kaki kubak. Nah, bagus tuh. Nah, iya ini bagus. Nah, begitu ya. Olivia. Kaki kubak. Oke, udah bagus. Okvita. Kaki kubak. Oke, ini juga bagus. Siapa lagi? Yuhana. Kaki kubak. Oke, bagus. Gampang kan ya ini? Puput Gani. Kaki kubak. Oke, udah bagus. Kubak. Nah, ini. Contohnya di surat Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak. Gitu ya. Pasti keluar nah huruf kafnya. Jadi makhrajul huruf itu akan terasa ketika sukun sebenarnya gitu ya. Begitu. Coba Cipta Sari, yuk kaki kubak. Kaki kubak. Oh, bagus ya, bagus. Winnie Agustina. Ya, Kak. Kaki kubak. Nah, belum. Lagi. Kaki kubak. Bak. Lagi. Ulang, Kak. Ya, ulang. So. Kaki kubak.
Jangan langsung pengen ngalirin nafas ya, tapi nempelin dulu ke makrosnya. Kaki kubak, baru aliran udara yang keluar begitu. Coba. Lagi ya, Kak. Ya lagi. Kakiku bak. Oke, lumayan. Siapa lagi nih yang belum lah, yang belum. Luna. Kakiku bak. Nunggu giliran. Ya lagi. Vanessa, ya Vanessa. Kakiku bak. Belum ya, belum. Mana yang salah? Lagi. Kakiku bak. Kaf ketika sukun itu ada aliran udara yang keluar ya. Kakiku bak. Nah, ya begitu. Begitu kan bagus. Nah, enak ya. Nanti kalau ketemu huruf kaf atau ya huruf kaf, ingat ada aliran udara yang keluar dari namanya yang belum. Syahra Alifia. Kakiku bak. Oke, bagus. Coba terus Zaki Arif. Kakiku bak. Oh, bagus. Nah, ya udah bagus tuh. Terus siapa lagi ya? Asli banyak yang pengen banyak sekali, luar biasa. Oke, sekarang kita cobain alam nasyrah laka sadrak ya. Siapa nih yang pengen? Yang malu ya turun tangan. Yang ini tetap bertahan. Coba Kadwi lagi, Kadwi. Alam nasyrah laka sadrak. Alam nasroh laka sodorok. Lumayan. Ya, yang belum. Ulul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Kok di mute? alam nashrah laka sadrak. Nah, ya begitu ya, lumayan. Ini Aish. Coba Aish. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Oke, lumayan. Terus Bunga Catalaya. Gak ada, ganti Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Kafnya harus kelihatan. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Kafnya itu ada aliran udara yang keluarnya. Alam nasrah laka sadrak. Coba Alam lagi. nasrah laka sadrak. Kafnya ya. Coba kaki kubak. Kakiku bak. Nah, ya lumayan. Bagus. Ini namanya kepanjangan siapa, Dek? Kalian kalau mau nge-zoom pakai nama benar ya. Siapa nih? Zifna Afniza. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Oke, bagus. Terakhir terakhir apa? Novirianti. Oke, udah bagus. Oke. Nah, itulah beberapa apa namanya? Satu lagi dong. Ya nanti tenang aja, masih ada waktu ya. Biar yang lainnya barangkali mau live gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal ya. Ingat, yang pertama huruf kaf. Kaf itu sifat huruf yang paling ciri khas adalah mengalirnya aliran udara di huruf kaf itu ya. Jadinya kaki kubak itu ya. Kaki kubak begitu. Nah, kemudian
ingat tidak mubalaghah, walaupun mengalirnya aliran udara, dia tidak mubalaghah seperti. Jadi bukan kaki kubak, bukan ya, tapi biasa aja kaki kubak. Nah, nanti disandingkannya dengan huruf qaf ya. Qaf dengan kaf gitu. Kalau teman-teman misalkan tidak sesuai dengan makhrajnya, maka ketika penyebutan huruf qaf, penyebutan huruf qaf nanti bisa nyasar ke huruf kaf. Begitupun sebaliknya, kaf malah nyasar ke huruf qaf begitu. Jadi harus diperhatikan makhrajnya seperti itu ya. Ingat yang pertama tadi bahwasanya qaf itu adalah makhrajnya ujung lidah bertemu ujung lidah. Lidah belakang gitu kan, pangkal lidah bertemu langit-langit belakang. Seperti itu. Kalau kaf pangkal lidah bertemu dengan langit-langit belakang agak ke depan gitu kan setelah huruf kaf. Seperti itu ya, mendekati tengah-tengah seperti itu ya. Hurufnya qaf, ingat huruf qaf dan huruf kaf seperti itu. Nah, begitulah. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Sekali lagi teman-teman banyakin praktek ya, banyakin praktek. Sering saya tuh pokoknya saya itu ya, teman-teman bisa tiru ya, teman-teman saya itu per hari itu satu huruf ya. Kalau sudah belajar satu huruf itu benar-benar enak, sulitan begitu terbiasa gitu. Makanya ini butuh kebiasaan seperti begitu ya. Nah itu nanti saya mohon maaf apabila ada kekurangan, adapun kesalahan itu datangnya pribadi dari saya. Apabila ada kebenaran ya itu datang dari Allah ya. Alam Al-Quran gitu kan, Allah yang mengajarkan Al-Quran seperti itu. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi pesan saya praktekan ya begitu Iya, Kak. ya. Silakan saya Terima serahkan kasih, kembali Kak. kepada moderator.